ya, berdakwah di kampus karena kebetulan saya merupakan aktivis juga, aktivis dakwah kampus di Universitas Lampung semester 5 Fakultas Hukum. Kutipan dari buku ini, yang pertama itu, kemenangan dakwah kampus bukanlah akhir dari segalanya, tapi merupakan awal bagi proyek baru yang menanti. Kenapa dakwah kampus? Karena kampus merupakan lahan strategis, lahan strategis bagi lahan strategis bagi perkembangan dakwah. Lahan strategis bagi perkembangan dakwah di Indonesia maupun global. Kemudian, kenapa kampus? Karena dari kampus itu salah satu penyuplai kader yang menjadi tulang punggung dakwah. Yang meskipun sudah tidak di kampus, tapi dia tetap berjuang untuk dakwah. Itu lahir dari kampus gitu. Kader-kader yang militan dalam berdakwah. Kemudian mukadimah kemenangan. Kemenangan dakwah kampus tidak hanya sekedar diukur dari keberhasilan mendudukan kader dakwah sebagai presiden BEM. Kadang banyak yang salah persepsi mengartikan dakwah kampus ini menang ketika presidennya adalah aktivis dakwah kampus. Padahal arti kemenangan dakwah itu lebih daripada itu gitu. Kalau dalam buku ini disebutkan ada dua hal besar, yaitu yang pertama terwujudnya masyarakat kampus madani. Terwujudnya masyarakat kampus madani sejahtera dan terciptanya pemerintahan kampus yang adil dan berdaulat. Masyarakat kampus madani ini maksudnya adalah masyarakat kampus yang hidup atas nilai-nilai Islam. Kemudian pemerintahan kampus yang adil dan berdaulat, yaitu pemerintahan kampus yang menerapkan nilai-nilai Islam dengan identitas demokratis dan aspiratif, dan berdaya yang melekat padanya. Pemerintahan kampus itu bukan sebatas pemerintahan di BEM-nya, di DPM-nya, atau di hima-himanya, tetapi juga dalam birokrasinya. Dalam birokrasinya juga menerapkan nilai-nilai Islam. Kemudian dari buku ini itu ada identifikasi musuh dakwah. Yang pertama, ada dua hal musuh dakwah yang dijabarkan dalam buku ini. Yang pertama adalah sebuah tata nilai. Tata nilai itu merupakan benturan peradaban atau benturan nilai antara nilai Islam dan musuh Islam. Dengan musuh Islam. Atau biasa kita kenal dengan Ghazul Fikri. Tata nilai yang hidup di kampus saat ini itu sudah sangat jauh dari nilai-nilai yang Islam bawa. Mulai dari nepotisme, kemudian hedonisme, dan lain sebagainya. Liberalisme dan lain-lain. Kemudian yang kedua, musuh dari dakwah itu adalah diri sendiri. Justru diri sendiri. Justru diri sendiri yang menjadi musuh dakwah. Ketika diri sendiri yang selalu senang bermalas-malasan, kemudian yang jumut dan tidak cerdas dan tidak dewasa. Karena dakwah ini membutuhkan orang-orang yang dewasa dalam pemikirannya, dalam menempatkan hatinya di setiap situasi dan kondisi. Jadi diri sendiri itu bisa menjadi musuh dakwah, bukan orang lain. Justru orang yang di luar Islam itu adalah objek dakwah juga. Orang yang bertolak belakang ideologinya dengan kita, itu juga objek dakwah kita. Di sini yang dibilang musuh adalah tata nilai dan diri sendiri. Kemudian
penulis mengkritisi kondisi dakwah kampus hari ini. Yang pertama, redupnya cahaya dakwah dan tarbiyah. Dakwah tidak jauh dari kata pembinaan diri, perubahan diri menjadi lebih baik dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Itu yang sering kita dengar. Itu adalah salah satu uh, tujuan dakwah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Menyampaikan, dakwah kan menyampaikan. Kemudian yang kedua dari dakwah kampus hari ini adalah hilangnya kontribusi atau nilai kontribusi. Kehadiran kader-kader dakwah itu tanpa esensi, tanpa kontribusi, hanya sekedar hadir dalam syuro-syuro, tapi tidak mengerahkan pemikirannya, tidak mengerahkan hatinya untuk jalan dakwah ini. Kemudian yang kedua, terjebak pada seremonial. Kalau fenomenanya di kampus kita, ketika sudah berhasil menduduki posisi-posisi strategis, seperti presiden, BEM mungkin, gubernur, itu justru terkikis nilai-nilai dakwahnya. Justru terjebak pada kegiatan-kegiatan seremonial yang menghadirkan banyak orang dan berpikir bahwa akan menaikkan eksistensi dari lembaga dakwah. Padahal lembaga dakwah, terutama di kampus, itu memiliki esensi dan nilainya sendiri. Tidak hanya berpacu pada kegiatan-kegiatan seremonial belaka. Kemudian yang keempat adalah disorientasi. Ya mungkin itu perpanjangan dari terjebak dari pada seremonial ini. Dia kehilangan tujuan. Kehilangan tujuan dari lembaga itu. Lembaga yang seharusnya menerapkan esensi dan nilai-nilai Islam justru kehilangan tujuan itu, tidak kegiatan-kegiatannya tidak mengarah pada tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, tujuan-tujuan yang sudah menjadi kiprah awal berdirinya lembaga dakwah. Kemudian dari buku ini ada solusi dan perbaikan. Yang pertama, tahap pertama itu adalah landasan perbaikan, back to asolah, atau kembali pada kiprahnya, kembali pada originalitas dan dinamika dakwah secara global. Ada 5 hal utama. Yang pertama, kembali kepada Islam. Yang kedua, kembali kepada tarbiyah. Yang ketiga, kembali kepada dakwah. Yang keempat, kembali kepada fikih dakwah. Dan yang kelima, kembali kepada manhaj dakwah. Jadi setiap gerakan-gerakan yang dilakukan itu harus berlandaskan pada Islam, kembali lagi kepada Islam. Karena tentu saja dakwah kita adalah dakwah untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua adalah menghapus trauma persepsi. Trauma persepsi ini adalah penyakit yang muncul di dalam otak. Di sini disebutkan seperti tumor yang menyerang dan bisa mengambah. Penyakitnya seperti apa? Keras hati, iri dengki, tidak terima ketika mungkin dirinya tidak digunakan pada posisi-posisi strategis di jalan dakwah. Gitu. Kemudian solusinya apa? Solusinya yang pertama adalah keikhlasan. Yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah keberanian, dan yang keempat adalah kecerdasan. Yang ketiga, landasan perbaikan adalah komitmen dengan sikap terbaik. Komitmen atau istiqomah. Ini yang paling berat. Istiqomah dalam
penerapan nilai-nilai Islam kepada diri sendiri. Istiqomah dalam berdakwah. Ketika banyak orang yang menolak, ketika tidak ada satupun orang yang mau menegakkan dakwah di kampus ataupun di lingkungan sekitar kita, tapi kita tetap mau berdakwah, itu adalah bentuk komitmen dari sikap terbaik kita. Kemudian ada tahapan keduanya. Tahapan keduanya adalah aksinya. Kalau tadi adalah landasannya, yang kedua adalah aksinya. Yang pertama itu membuka keran komunikasi yang lebih baik dan keran informasi yang lebih sehat. Poin ini lebih kepada pembangunan internal lembaga itu sendiri. Komunikasi antara qiyadah dan jundiah, pemimpin ataupun anggota, itu harus kuat dan kokoh internal. Yang kedua, melahirkan kepemimpinan baru bagi dakwah di era baru. Karena tidak akan mungkin pemimpin yang sekarang, mungkin dakwah sekarang baik, mungkin dakwah sekarang sudah bagus, tapi ketika tidak berhasil menyiapkan pemimpin yang baru, maka tidak ada artinya. Maka dari itu, dalam berdakwah tidak jauh dari kata-kata kaderisasi, pembinaan secara kualitas dan secara kuantitas. Itu yang paling keempat, totalitas kaderisasi. Yang ketiga itu adalah konsep agent of Allah. Menamai diri kita adalah agennya Allah, agen penyebar agama-agama Allah. Kemudian dari buku ini menawarkan konsep dakwah inovatif. Yang pertama, dakwah prestatif, yang memberikan cover, bukan cover ya, intinya menjadikan adik-adik aktivis dakwah kampus ini adalah aktivis-aktivis yang berprestasi gitu. Jadi dakwah ini menghasilkan output yang terlihat gitu prestasinya. Kemudian yang kedua, creative majority. Kreatif, adaptif dalam berdakwah. Mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak mengikis nilai-nilai asolah tadi, nilai-nilai awal, nilai-nilai dasar yang dibawa oleh dakwah. Kemudian yang ketiga adalah dakwah kaya. Kaya dalam artian yang luas, yaitu kaya hati dan kaya harta. Karena tidak bisa dipungkiri, dakwah juga membutuhkan harta. Sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang kaya, sebagian besar. Abdurrahman bin Auf. Kaya hati adalah mudah memaafkan. Ketika berdakwah ditolak, melapangkan hatinya gitu. Cita-cita besar dari jiwa-jiwa yang besar. Itu pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 2. Allah telah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Sesungguhnya agama Allah, dakwah di muka bumi ini pasti akan menang. Maka tinggal posisi kita menentukan di mana kita berada. Kemudian yang terakhir adalah dakwah adalah cinta, dan cinta akan meminta segalanya. Waktu, pikiran, harta, bahkan jiwa. Ketika sudah terpaut pada dakwah, maka akan diberikan semuanya. Mungkin pemaparannya sampai di sini saja. Sangat tidak mendalam.
sangat tidak mendalam, tapi mungkin teman-teman Ustadz atau Ustazah yang sudah baca buku ini dan mau berdiskusi sangat terbuka. Boleh? Diskusi. Boleh. Ya. Iya. Kayak konotasinya senegal gitu. Aku malah mikirin kayak konotasi kalau misalkan kan kita tuh kayak memberikan apa ya? Kayak kita tuh menjual diri kita gitu. Kayak iya nggak sih? Aku itu nggak kayak gitu, itu kan kayak apa udah kayak gitu. Jadi itu tuh emang bisa nggak kalau kita misalnya ya menempatkan misalnya dakwah ini wujudnya seorang, boleh nggak? Jadi gini, ya aku nggak bisa misalnya dakwah itu orang dan dakwah itu adalah orang yang kita ya gitu misalnya. Nah berarti kalau kita udah cinta orang itu kita berikan segala-galanya gitu ya. Iya. Iya. Ya sih kan biasanya kalau orang cinta tuh makanya dibilang itu cinta kan buta ya. Nah kalau semisal buta kan dakwah gimana? Dibutakan dakwah. Iya dibutakan dakwah gitu. Ya kan? Itu ada makna itu dari apa? Bukan mata ya. Quotes. Tapi bukannya aku mau menyalahin, bukan mengandalkan. Dari apa dibandingin siapa aja ya? Kita pikiran kayak gitu aja. Kalau kita ini pikirannya salah, tolong bilang maksudnya salah. Itu gimana Mbak? Apakah kayak gitu maksudnya dari pikiran yang aku bentuk di sini? Aku mau mengiyakan, tapi nanti jadinya konotasinya negatif. Tapi dakwah bukan orang. Dakwah adalah jalan yang di mana Rasul itu menempuhnya kan. Rasul itu diturunkan, bukan diturunkan. Rasul itu diutus oleh Allah untuk berdakwah, menyampaikan agama Allah. Nah, dalam menyampaikan agama Allah pasti banyak penolakan. Tapi ketika sudah cinta kepada jalan Allah, ketika kita sudah cinta kepada dakwah ini, maka kita berani gitu ngasih semuanya. Maka ketika kita menyentuh objek dakwah, kita sentuh dulu hatinya. Buat dia cinta dengan jalan ini. Jalan ini kan jalan yang menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ya itu tujuannya. Tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi itu iya kan? Ketika kita udah cinta, pasti kita akan memberikan segalanya. Itu benar. Biasanya orang-orang mikir berarti bucin. Iya bucin, tapi itu nggak bagus gitu ya. Nah, tapi kalau bucin untuk jalan dakwah itu bagus. Mungkin dari Ustaz saja kalau mau meluruskan boleh. Tapi sebenarnya bucin itu nggak selamanya konotasinya negatif ya. Milih itu kalau mengerti Mbak Citra, kata Akbar itu harus bucin sama suami. Apakah pemerintah menyuruh Mbak Citra untuk berbuat hal yang negatif? Kan enggak.
apa namanya, bucin itu nggak selamanya konotasinya negatif, apalagi kalau ini konteksnya untuk kebaikan, sesuatu ya tadi, sesuatu aktivitas yang menyatukan pada kebaikan dan penempatan. Tapi bagus banget ya, bagus ya. Nggak tahu ya, mungkin kurang relate karena mungkin wisata sudah tidak berada di kampus. Tapi ketika aku yang berada di kampus, merasakan kehadiran ustazah, asatis kita yang alumni dari lembaga dakwah dan masih peduli dengan dakwah kita, itu adalah sesuatu yang sangat terasa seperti anugerah gitu. Seperti mereka itu tidak mau nilai ini terputus. Pasti ada aja miss dari nilai-nilai yang diturunkan. Kan tidak selalu sempurna nilai-nilai yang diturunkan. Maka ketika sudah alumni, ketika sudah lulus dari kampus, mungkin sudah wisuda, tapi tetap peduli dengan jalan dakwah, itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh adik-adik yang ada di dalam lembaga dakwah. Dan kemenangan dakwah kampus ini itu menjadi cikal bakal menangnya dakwah di muka bumi. Mungkin ada tanggapan lagi, ya sharing-sharing deh. Boleh? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tahun berapa ya itu ya? Waduh, jangan disebut tahunnya. Nama tahun usianya. Baru beberapa tahun yang lalu. Mungkin sedikit menanggapi yang tadi ya. Cinta dan dicintakan meminta segalanya. Kalau tidak salah ini kalimat dari Ustaz Rahmat Abdullah ya. Di jalan ini. Sebenarnya bagus ya pertanyaannya, menarik diskusi kita ya. Saya sih lebih menyoroti pemahaman kita dulu tentang kata cinta, pemahaman kita tentang kata cinta. Kalau memang cirinya ketika sesuatu itu dicintai, maka dia akan membutuhkan beberapa ciri. Salah satunya adalah rela berkorban dengan sesuatu yang dicintai. Jadi memang yang dibangun di sini adalah bagaimana kecintaannya itu berada. Maka ketika dakwah ini kita sesuatu dari yang harus dikorbankan, maka kita akan beda sama orang yang tidak cinta dengan dakwah. Maka kita berpikir untuk berkorban untuk dakwah karena dia tidak mencintai dakwah. Konsep cinta itu yang kita pahami dulu, kemudian kita deteksi pada diri kita di level mana cinta kita terhadap orang kita, terhadap Rasul, terhadap jalan dakwah yang memang oleh Allah dan Rasul kan kita disuruh meneruskan. Jadi konsep cintanya ada di sana. Salah satu cirinya pengorbanan yang awal itu selalu diingat, kemarin kita bahas ya gitu tentang mahabbah, tentang cinta ya, yang bisa kita kagumi, yang kemudian ketika kita sudah mengorbankan nanti akan muncul ketaatan, kemudian rasa ridho, kan banyak ya konsep definisi cintanya. Orang yang memang sudah mencintai dengan dakwah, ya akan rela ketika dakwah ini meminta segalanya dari kita. Apa yang kita pilih? Kebanyakan kalau dikatakan salah satu ciri seorang muslim yang baik itu adalah ketika dakwah ini, ketika umat ini mudah mengambil akses dari dirinya dalam bentuk apapun yang bisa diberikan. Kita punya waktu, kasih waktu, kita punya uang, kasih uang, kita punya tenaga, kasih tenaga, kita punya pikiran. Ketika akses itu tidak mudah diambil dari diri kita, yaitu di mana level kita terhadap
lagi ya. Udah langsung nyambung aja lah. Saya apresiasi sekali gitu ya. Dulu saya kalau jadi waktu disuruh tampil bahas buku ini, buku lama ya. Kalau nggak salah kisaran di 2009 ya. Cetakan pertama 2000 berapa? Jangan Ketawa kan? Kalau saya baca cetakan pertama, sampulnya nggak begitu. 2005. Iya. 2005 kan? Ini sudah cetakan ke sekian. Kayaknya kisaran 2008 kalau nggak salah. Yang terbaru lagi bukan yang ini. Sudah ada yang baru lagi guys ini cetakan. Jadi ini buku lama ya. Lama saya apresiasi. Dan ini ya mengangkat buku ini. Dan memang itu banget kalau bahasa sekarang memaparkan fase dakwah kampus zaman dulu dan zaman sekarang. Saya sejalan mau mirip ya, sejaman seumur dan sejaman ya. Jadi tadi ada disebut ya tentang prestasi ketika mencapai di posisi-posisi lembaga amat ya, contoh dan sebagainya. Tapi kalau saya dari dulu berpikirnya memang sekarang kita ngomongnya unila ya, di sini yang unila mana? Tahu gini kan gini ya, nggak ada unila ya. Sekali dari dulu ketika unila itu berhasil mencapai presiden mahasiswa itu berturut-turut dari aktivis dakwah kampus. Saya dari dulu merasa itu bukan sebuah kemenangan, karena kita itu nggak head to head, paham nggak head to head. Jadi memang kita bermain sendirian, nggak ada orang di depan kita. Jadi wajar kita ada di sana. Nanti kan belakangan ini ada banyak mereka yang agak berseberangan dengan aktivis dakwah kampus kan mulai menunjukkan tangannya, dan ternyata kan beberapa tahun kan lepas ya dinilai ya. Saya kayak terakhir mangkal bersama tahun 2018 kayaknya, itu sudah lost. Jadi memang itu nggak bisa jadi ukuran kalau kemudian dia ada di sana, karena salah satu kesuksesan itu kan ada pada ketika kita berhasil menang, tapi justru ketika kita berada di posisi itu apa yang bisa kita lakukan. Karena ternyata ketika ditanya survei mahasiswa gitu ya, kalau saya kenal presiden, yang kenal ya kita aja. Yang umum nggak kenal. Misalnya apa tahu dan ngapain nggak kenal. Presentasi mahasiswa yang apatis itu jauh lebih besar. Tapi ini bukan menjadi satu hal yang akhirnya proses tapi berarti enggak sih. Kita tetap butuh latihan. Dan memang mungkin saya tertarik sama tiga juga yang kaya dan terus kreatif. Iya. Nah ini ya dakwah prestasi ya. Relate masih sekarang dilakukan. Relate. Karena mahasiswa sekarang untuk masuk ke organisasi mereka pasti apa yang bisa dia kasih buat aku gitu. Ya. Maka itu dibungkus dengan prestasi, dengan kreativitas. Gitu. Memang salah satu karena kan di kampus juga ada mahasiswa ya, dosen-dosen juga kan kayaknya akademik kayaknya lebih banyak ditunjuk ya. Jadi kita kehilangan banyak waktu gitu ya, karena kita ekspor di akademiknya. Dan ini punya kesulitan tersendiri gitu untuk menarik teman-teman untuk bisa berkreativitas. Ya, kalau misalnya mau dibahas secara lebih detail, ya ini bisa diwujudkan lagi di modelnya. Cara modelnya, dan ini sebenarnya bisa kita diskusikan karena memang mengalami penurunan yang sangat drastis kondisi kampus hari ini, ya sekalipun nilai yang dulu dikatakan pesantrennya kampus gitu ya dibanding UIN ya, maaf ya. Ini sekarang aja Unila udah luar biasa penurunan ini ya, apa namanya aktivis dakwahnya yang baik itu dalam kuantitatif maupun kualitatifnya. Jadi PR sebenarnya ketika kita biarkan ya tadi dikatakan di depan kampus ini adalah lumbung ya untuk dakwah, dan ketika ternyata kondisi ini berlarut-larut kita biarkan ya, jadi hal yang ke depan akan berdampak gitu ya di masyarakat kan ya, sosok-sosok ya hal paling jalan yang kita lihat hasil dakwah kampus yang kita
gitu orang-orang yang begini yang bisa nantinya di masyarakat bisa bergerak dengan masif dakwahnya bisa berpengaruh berefek. Nah ketika di kampus ternyata makin kendor gitu ya kebudayaan kemudian pengupgradean dan lain sebagainya penggunaan teknologi ini yang kayaknya memang kondisi yang sama-sama harus kita perhatikan betul. Terima kasih, Saudara. Tapi iya, benar sangat terasa penurunan dari aktivis-aktivis dakwah di Unila. Kalau mendengar cerita-ceritanya ya, Ustazah, itu katanya dari COVID. Sangat-sangat efeknya tuh efek berkelanjutan. Jadi nilai-nilainya itu kabur. Sebenarnya ini benar gak sih dilakuin di LDK gitu? Sebenarnya ini benar gak sih dakwah kita tuh seperti ini? Itu tuh sudah mulai kabur. Tuh. Ada lagi? Kangen Ustaz? Ini masih menanggapi pertanyaan dari Diner. Diner. kalau kita berbicara pada dakwah purpose itu jadi teringat dari buku yang lain bahasa terkait tentang syariat kebaikan di mana terkait tentang 10 pilar rukun dalam dakwah itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan sama Bunda Maria bahwa yang pertama itu kan terkait tentang pemahaman dulu dan sesuai dengan yang di cara perbaikan. Yang pertama itu tentang al-fahmnya dulu. Bagaimana kita sudah paham memaknai dakwah itu seperti apa. Kalau kita sudah paham terkait tentang dakwah itu seperti apa, sudah tahu tujuan dan visi utamanya itu seperti apa, kita muncul ke pembahasan kedua terkait tentang ikhlas di syarat hukum. Ketika kita sudah ridho dalam hati untuk benar-benar melakukan semua aktivitas ini untuk Allah, dan kita ke pembahasan ketiga itu yaitu melakukan perbuatannya itu seperti apa. Lalu dilanjutkan yang keempatnya itu jihad, berjuang secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang keenam dan yang kelimanya itu adalah takdir, pengorbanan itu tadi. Itu dimana ketika kita sudah mengenal tadi, sudah memahami dakwah itu seperti apa, maka kita akan berani untuk yang namanya takdir, mengorbankan segala sesuatu, membebaskan segalanya, baik itu terkait tentang harta kita, waktu kita, bahkan tenaga kita, bahkan sampai darah kita. Ya seperti bagaimana ketika para sahabat gitu ya, kaum muhajirin saat di kota Mekah itu sendiri, ketika sudah paham terkait tentang Islam, dakwah Islam itu seperti apa, mereka sudah berani untuk tadhiyah, pengorbanan dalam seperti apa bentuknya, yaitu mengenal yang namanya hijrah, meninggalkan semuanya itu untuk benar-benar untuk Islam tadi. Yang dia mungkin di Mekah punya jabatan, punya harta yang banyak, keluarga, itu mereka semua tinggalkan. Dan ketika kita pun kalau sudah paham terkait tentang dakwah itu seperti apa, maka kita bersiap juga dengan yang namanya tadi pengorbanan tadi. Bahkan sampai pengorbanan yang paling berat itu pengorbanan batin. Itu yang paling berat. Termasuk misalnya menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus menghilangkan yang namanya perasaan dalam hati, tekanan batin. Karena kalau misalnya ada, itu yang otomatis yang ada namanya hubungan lebih baik minder. Termasuk misalnya jadi ketua tamir. Kalau jadi ketua tamir aja orang itu juga hubungan minder, itu otomatis masih itu yang namanya nggak akur, bubar terus. Yaitu bagaimana kita menghilangkan sifat perasaan yang tidak enakan tadi. Dan lagi-lagi kita sudah siap juga dengan tadi kita, pengorbanan kita yang kita berikan. Dan boleh bertanya nggak? Kalau bisa jawab, jawab. Kalau tidak, Ustaz yang bisa jawab. Ya, apalagi kan kalian kan menilai ya. Kami kan dari UIN dan tadi sama Bunda Irma juga kan menjelaskan ya.
Dan kita juga mengakui bahwa ketika saya juga masuk UIN itu ada satu kampus itu kan yang luar biasa terkait dengan perkembangan dakwahnya itu, yang meskipun kampus itu bisa dibilang kan bukan yang mayoritasnya itu Islam, ya itu Unila tadi yang bahkan sampai BEM-nya berkali-kali itu dari LDK itu terkenal banget tuh di UIN, apalagi di zaman saya juga kan kalau misalnya mau ngambil rujukan itu ke Unila, apa ke Unila, masuk kayaknya pengkajiannya juga luar biasa bagus ya. Kalau dibandingkan sama di UIN jauh banget lah. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan ini ya termasuk tidak ada sesepuh yang ada di sini. Mungkin bisa kita nanti terapin ke zaman kita ya, apalagi karena fase COVID itu sehingga penurunan ruhnya, semangat dakwahnya itu mulai berkurang karena rata-rata maba itu lebih senang ikut volunteer dibandingkan ikut organisasi, karena kalau ikut volunteer kan dia ada feedback yang bisa didapatkan dari tenaga dan waktu yang mereka keluarkan. Kalau sedangkan di kampus kan rasanya ya pas lulus mungkin bisa kenalan, relasinya banyak ternyata organisasi itu. Mungkin lebih ke pertanyaan ini sih, kalau di zaman dulu itu terkait tentang sistem pengkaderannya itu kurang lebih seperti apa sehingga banyak maba-maba itu yang tertarik untuk masuk ke LDK. Oke. Kalau zaman dulu sih, saya izin jawab sebisa Witi ya. Kalau zaman dulu sistem pengkaderannya ya kurang paham. Cuman kalau dilihat dari cerita-ceritanya adalah itu adalah buah dari kita tuh berhasil mendudukan posisi-posisi strategis. Mungkin birokrasi kampus yang masih bersikap netral, terus pimpinan-pimpinan ya birokrasi kampus itu sangat sangat berdampak gitu untuk dakwah kita juga. Ketika rektor yang kemarin yang kena kasus itu rektor yang kemarin itu kan sebelumnya masih ada BBQ namanya. Proses pembinaan terjadi di situ gitu. Di setiap fakultas ada. Tapi semenjak rektor itu menduduki posisi itu dihilangkan. Jadi tidak ada proses pembinaan. Tadinya proses rekrutmen kita itu paling besar dari situ, dari BBQ itu. Setelah BBQ itu dihilangkan, hilang ini besarnya. Iya, kayak bingung gitu kan, dihilangkan gitu. Terus Masjid Wasi'i pada zaman dulu itu adalah tempat berkaryanya dakwah di Rohmah, itu benar-benar rumahnya itu di Wasi'i gitu. Tapi setelah zamannya Bapak ini itu tuh kayak dialihfungsikan, alibinya renovasi, tapi sudah bertahun-tahun lamanya gitu, nggak ada kemajuannya. Dan sekarang Wasi'i sudah dipegang oleh UKMNU. Dakwah ini nggak tahu ya Ustaz, tapi dakwah ini tidak jauh dari perpolitikan juga gitu loh. Jadi politiknya tuh kuat juga di dakwah ini. Karena kampus itu. Kalau di kampus Unila itu eksternalnya itu sangat jarang dan nggak ada ruang buat masuk. Kalau ada peluang, dia pasti ke fakultas dan secara sembunyi-sembunyi. Kalau di UIN kan beda banget ya. Kita aja masuk kampus itu udah terbeber bendera PMI gitu kan. PMI. Itu menjadi distraksi mungkin ya menurut aku. Dari pengkaderan di LDK berpindah. Ya. Jadi saat berebut juga berkader, sistem dan berebut kekuasaan. Jadi maaf, ibu ya. Iya, maksudnya. Tadi kan Pipi bilang adanya karena BBQ diberhentikan, kan sistemnya. Terus masjid direnovasi. Terus teman-teman jadi mati gaya, jadi kan itu kan ya. Bukankah itu salah satu
maaf ya, enggak itu jadi automatik aja. Bukankah itu menjadi salah satu hal yang tadi disebutkan terjebak pada seremonial? Harusnya secara maksudnya secara apa ya? Secara idealnya yang namanya aktivis dakwah itu kan tadi ya, kalau di tadi buku yang apa Ustaz Bul sebentar tadi itu kan paham itu. Sedangkan ketika tadi itu tadi kayak karena ini BBG karena masuk rektor ini kemudian BBG-nya jadi diubah akhirnya mati gaya dan pada akhirnya menyalahkan gitu kan, berarti kan tidak ada pemahaman dan kesiapan dan bisa jadi itu momennya mungkin pada saat teman-teman terjebak pada seremonial bisa jadi gitu. Jadi nggak sih? Tapi proses BBQ ini kan proses pembinaan. Ya nggak sih Mbak? Maksudnya BBQ ini bukan acara seremonial. BBQ ini proses pembinaan. Iya, tapi maksudnya nih, seremonial ini kan kata seremonial di sini kan bukan cuma sesuatu yang dirayakan kan. Seremonial tuh di sini maksudnya adalah karena kita udah jadi maksudnya orang ADK jadi pimpinan beberapa kali gitu kan, akhirnya terjebak dengan cerita itu kan juga termasuk seremonial. Kayak gue happy karena yang megang pemerintahan kampus ini orang-orang kita, jadi pada akhirnya mungkin kita tidak menambah pemahaman terlena. Nah itu tadi seremonial kan nggak cuma tentang perayaan kan. Jadi sebenarnya kalau tadi dikaitkan bisa jadi satu penyebab, tapi core-nya mungkin bukan situ. Kalau terakhir berarti pemahaman orang zaman dulu itu mungkin beda dengan orang contohnya begini, waktu itu kan Amal itu bikin sekolah organisasi ya, bulan lalu itu kan. Tahun lalu ya. Jadi waktu sesi akuisisi manajemen itu kan dasarnya itu why dulu ya. Kenapa mereka berorganisasi LDK gitu. Ternyata nggak sedikit juga yang mereka tuh ternyata ikut LD itu karena ikut, karena diajak kakak, itu nggak sedikit ternyata. Terus pas sesi tentang sebenarnya kalian tuh tanya gini, sebenarnya kalian tuh ngapain sih di LDK misalnya gitu ya? Apa sih yang mau kalian dakwahin kayak gitu kan? Nah itu kan analisis dakwah gitu kan. Dan mereka semua, maksudnya para LD itu ternyata belum tahu apa yang mau didakwahin gitu. Ketika apa sasaran kalian gitu ya? Target dakwahnya itu apa gitu kan? Misalkan judul itu apa gitu? Ya terus apa yang mau kalian lakuin itu masih seputar dengan program-program kultural gitu kan, program strategis, dan itu menurutku itu suatu ironi ya. Itu kan pasti masalahnya kan mengakar ya kan, dari seniornya atau bagaimana kan, apa sudah melakukan supervisi kayak gitu kan semacamnya, dan saya nggak tahu. Tapi itu bisa jadi ini juga nggak sih, Kak? Nilai. Jadi pendahulunya itu tidak berhasil menurunkan nilai-nilai yang mereka bawa ke regenerasinya mereka gitu. Nah, ini kalau saya memandangnya tentang zona nyaman dan kita terbiasa dengan zona nyaman. Ketika semua kenyamanan itu diambil, kita bisa bilang ini yang walaupun memang efeknya besar ya kan, karena terbiasa nyaman diambil nggak nyaman itu kan nggak enak ya rasanya. Itu yang dirasakan saya paham betul ya, saya rasanya tidak orang bahkan sampai lulus ya, sampai nikah gitu ya, sampai yang punya anak juga saya masih di PJ fisik ya, karena suami saya nyalek waktu itu saya dikeluarin dari kampus. Nah gitulah yang politikan, takut ketahuan itu tadi. Jadi saya masih merasakan era ketika RU itu masuk ya kan, itu masuk itu luar biasa ya, kami aja kita bisa masuk. Kalau itu kami masih ada bisa masuk eksternalnya ya, jadi ketika KMU masuk dan itu di backup sama terambil zona nyamannya dan
gagap untuk mengantisipasi keadaan. Karena memang LDK dalam biasa nyaman, biasa dengan fasilitas, biasa dibantu dosen yang juga mendukung dakwah, dan ketika itu diambil, gitu, gagap, dan gagapnya itu lama sampai sekarang. Ini sudah permasalahan yang krusial di dakwah kampus, karena ini balik ya, baru sampai sekarang belum balik kan, BBM wajib masih belum ada kan. Nah itu kan yang saya bilang gagapnya lama, karena harusnya kita udah ganti setir, nggak bisa lagi kita itu. Tapi gagapnya lama, dan saya sih sampai sekarang melihatnya belum menemukan memang formula baru dan formula yang cocok dengan RS dari PR gitu, PR dari di dalam, ada yang mau dari luar membantu, ini PR kita bersama. Karena kalau tadi saya bilang kalau dibiarkan, maka tadi kita nggak akan lagi menemukan 5 tahun 10 tahun ke depan tokoh-tokoh seperti Mirika Farizal yang ada di masyarakat. Karena yang dibangun sekarang mahasiswa itu perannya kan beda ya. Kalau zaman dulu ya, suami saya dia nggak lulus itu kuliahnya. Kalau zaman dulu aktivis dakwah kampus itu IPK kecil sama itunya tuh baru ini ya. Gitu ya. Semakin jalan kampus, semakin tinggi level keaktifan dakwahnya gitu di kampus. Kalau sekarang kan berbeda, aktivis dakwah sekalipun dosennya dituntut langsung berkarir, harus megang sekdur, harus megang kajur, harus penelitian gitu. Dan aja kan semua terjebak di sana. Dan itu susah nariknya. Sekarang tuh kan cepat, saya masih merasakan gitu. Saya dapat binaan 1 gitu ya. Itu langsung lepas dia S2, langsung lulus, 3 tahun setengah lulus, hilang gitu kan. Kalau zaman dulu tuh yang 7 tahun itu masih ada ya, gitu. Masih dia di kampus itu mengayomi adik-adik itu masih banyak. Nah, sekarang tuh 3 tahun setengah udah hilang, 3 tahun setengah udah hilang, dan itu memang berefek. Nah, maksud saya bukan itu nggak bagus, ya itu bagus karena trennya sekarang kita kan tidak harus berprestasi ya, tapi itu harus segera dirubah gitu caranya, karena polanya nggak kayak dulu. Mahasiswa lama kuliahnya, DPU itu masih semester 8, semester 9 aja masih DPU tuh bahkan ada yang ditahan nggak boleh lulus gitu. Ada yang ditahan nggak boleh lulus, suruh ngapain, suruh ngurus kampus. Kalau sekarang nggak ada yang berani bayar apa nahan dia nggak mau lulus. Mau nggak disuruh nggak lulus minimal 6 tahun di kampus, suruh ngurusin dakwah kampus, nggak ada yang mau. Karena sekarang polanya trennya sudah saya pengen S2 sampai S3 dan selanjutnya melupakan gitu. Sebenarnya nggak apa trennya begitu, tapi tren dakwahnya juga ya PR yang ada di kampus ini. Tren dakwahnya harus dirubah karena percakapannya tuh Panjang kalau mau di iya, karena memang tadi gagal makanya jadi semakin kesini semakin habis Kemen. ya ini eksternalnya apa sih depannya KM saya lupa, kelompok mahasiswa ya. Dan Pak Karman itu kan dari situ. Jadi itu jangankan mahasiswa yang dosen yang terdetek terafiliasi dengan aktivis dakwah kampus nggak habis, nggak bakal jadi apapun. Jadi dari sampai sekarang kan ada kasus. Jadi angkatan kalian ini termasuk angkatan yang struggle. Ya, Ibarat kayak anak karena mencari tadi tidak di hidupnya. zona nyaman. Dari zona nyaman. Anak kalian kan durasinya sebentar ya di LDF misalkan setahun. Sekarang terjadi programnya 50 buat kerja Semangat. Mau nambahin Woi, mungkin ini jual juga ya. Iya, apa betul? Enggak, Jangan. kalau di Kosi FP itu yang aku lihat itu mereka angkatan pimpinan itu dia fokusnya ke 2 bidang. Yang pertama humas dan yang kedua prestasi. Nah, di sini kan kita lihat dakwah prestatif. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya memang mahasiswa itu membutuhkan prestasi atau feedback ketika kita mau join ke organisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan humas, ini yang membantu terkait dengan BPI tadi. Kita bisa merintis dari dosen-dosennya dulu ketika ada dosen yang memberikan kita amanah. Nah, dari situlah kita bisa mengkait
ketika dosen itu mengajar matkul PAI misalnya, jadi kan agama Islam, di situ mulai kita pendekatan, dan situ kita mulai bisa mengajar. Pak, kami bisa loh mengajar PPQ, dan itu pun terjadi di Fakultas Pertanian. Aku juga mengajar di, dan itu terjadi di KSI, dan relevan buat teman-teman kalau saya teman-teman belum bisa mempraktekannya di fakultas masing-masing. Karena kejadian awal itu waktu BPQ wajib belum dihapuskan, Pak Alman itu tetap melaksanakan BPQ wajib, tapi yang boleh ngisi itu adalah anak KMN itu. Tapi dengan segitu banyaknya mahasiswa Unila, KMN itu nggak sanggup. Dan ketika krisis dakwah itu di Roma lama itu kita tetap ditolak dan akhirnya kan malah dihapuskan. Itu kan yang ya tadi lah ya, ininya penguasa ya, zolimnya penguasa ya. Dan mereka itu secara SDM nggak ada. Jadi ketika di Roma tetap ditolak. Jadi sampai ke rektorat loh proses wawancara tutor BDI itu. Jadi kalau itu bukan KMN ya nggak bakal bisa. Tapi begitunya waktu itu beliau di awal-awal menghapuskan BPQ wajib. Jadi memang dia harus ini cari cara baru. Saya penutup ya. Ya bentar lagi aja ya. Saya walaupun bukan alumni gila atau ini dan nggak terlalu menyelami dakwah kampus di Lampung ini, tapi secara umum ya di mana-mana mirip-mirip lah ya. Mungkin saya di SEDI ya notabene dakwahnya mungkin ya, artinya nggak banyak tantangan, tapi saya bergaul dengan teman-teman di sini. Nah, sebenarnya ada buku yang lebih baru lagi dibandingkan buku yang ini ya. Ada buku Revolusi Dakwah Kampus. Kalau nggak salah yang nulis itu dulu salah satu ketua di Salam UI ya, LDKUI, siapa Ari Maulana. Nah itu bagus juga sebenarnya untuk dibedah ya. Sehingga kalau ini buku ini sebenarnya perlu revisi dan perlu perbaikan. Nah bisa jadi perbaikannya itu ada di buku Revolusi Dakwah Kampus di Ari Maulana itu. Dan di situ memang banyak menggali hasil-hasil dari dakwah sebelumnya, kemudian dievaluasi. Gitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba mengikuti generasi sebelumnya seperti apa sih? Tadi ada BBQ, nama segala macam, itu nggak bisa, karena setiap zaman itu ada tantangannya. Sehingga tantangan itu yang harus kita pahami dengan baik. Jangan sampai kita terlena dengan romantisme masa lalu. Makanya saya benar-benar menekankan teman-teman ya, terutama yang di amal itu memahami surah Nabawiyah itu bukan untuk mengenang romantisme masa lalu, tapi bagaimana caranya mengambil hidroh kemudian ditarik ke kehidupan hari ini. Rasulullah SAW kan penentang dakwahnya luar biasa, bukan hanya rektor, tapi kepala negara gitu istilahnya, dan itu al-mala ya. Kalau kita baca di sirah itu ada namanya istilah al-mala, yaitu penguasa dan juga penguasa yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Kalau teman-teman baru musuhnya rektor ataupun musuhnya dekan atau apapun ya, Rasulullah musuhnya adalah pengusaha dan juga penguasa. Nah, bagaimana caranya agar Rasulullah itu menguasai dakwah? Nah, disitulah teman-teman bisa ngambil hidroh. Jangan sampai kita pakai cara itu aja, BBQ ya, jadi juga sekarang nggak efektif. Hari ini nggak efektif dengan BBQ. Hari ini efektifnya dengan apa? Dengan TikTok, dengan apa namanya restream dan seterusnya. Dan itu harus dikemas dengan baik. Makanya harusnya kalau di Revolusi Dakwah Kampus itu di bukunya itu menekankan pertama ke selain daripada kaderisasi adalah media. Jangan sampai meninggalkan media. Itu harus kreatif. Dakwah media itu benar-benar kreatif dan itu sudah menggurita. Makanya harus ada tidak hanya belajar Quran aja, tapi belajar bagaimana bikin konten. Percuma habis Quran tapi dia cuma jadi imam masjid. Dia harus juga menguasai konten, menguasai teknologi, menguasai komunikasi dan seterusnya, sehingga efektif ke dakwah. Jadi jangan hanya mengandalkan dulu kita ada BBI sekarang nggak bisa gitu. Itu harus kreatif. Dan itulah zaman teman-teman hari ini gitu ya di kampus ya. Dan ya kami yang di luar kampus juga berusaha sekreatif mungkin bagaimana orang-orang yang tadinya itu nggak mau ngaji jadi ngaji. Yang kedua adalah
dakwah itu bukan menuju kekuasaan, pahami itu dengan baik. Kita seringnya terjebak pada yang memimpin presiden itu bukan dari LDK, ya biarin aja, memang bukan masanya. Dakwah kita adalah mengusungnya adalah bukan kekuasaan, tapi adalah peradaban. Sehingga kalau visinya itu peradaban, bisa jadi di periode hari ini, periode 2 tahun kemudian kita belum memimpin jadi BEM atau LDK atau pimpinan kampus, tapi 10 tahun kemudian semua ketua-ketua daripada HIMA dan seterusnya itu dari LDK. Nah itulah sistem yang disebut peradaban. Yang tadinya itu nggak ngaji jadi ngaji, itu yang maunya yang itu disebut peradaban. Bukan malah ingin menjadi penguasa, setelah berkuasa kita bingung mau jadi apa. Sehingga apa kontraproduktif nanti, sehingga untuk berkuasa lagi agak susah. Makanya itu kenapa kita belum hari ini di Indonesia umat Islam belum diberikan kekuasaan, bisa jadi kitanya belum siap karena kita belum mengusung isu peradaban, kita baru mengusung isu kekuasaan. Karena akan berbeda nanti peradaban dengan kekuasaan. Berkuasa udah hari ini, nanti periode selanjutnya gubernurnya dari siapa, gitu, dari PDIP dari mana gitu. Dan hari ini kita bisa jadi penguasa nih, gubernur atau wali kota. Besoknya karena apa? Karena isunya bukan peradaban, isunya kekuasaan, sehingga nanti akan naik turun. Tapi kalau isunya peradaban itu akan progres naik. Bisa jadi hari ini kita belum jadi apa-apa, 10 tahun kemudian. Nah, itu harus benar-benar ada pilot projectnya atau ada roadmap yang jelas. Hari ini kita mau ngerjain apa nih teman-teman di Kosi atau di LDK, atau kita yang ada di masyarakat yang mau ngerjain apa, stepnya seperti apa dulu yang harus diajarkan dan seterusnya. Dan disitulah harus dipahami benar-benar. Sehingga apa? Sehingga tujuan kita berdakwah bukan banyak-banyakan pendukung, tapi banyak-banyakan bagaimana orang itu yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak bisa baca Quran jadi membaca Quran, yang tadinya sikap dan adatnya itu buruk menjadi lebih baik. Dan itulah dakwah. Disitulah dijelaskan sebenarnya di buku Revolusi Dakwah Kampus. Ya, mungkin nanti kesempatan selanjutnya siapa yang mau undang ya, itu lebih kaya lagi kita akan keilmuan kaitannya dengan dakwah kampus. Sehingga kita punya paradigma yang berbeda. Dakwah kampus yang hari ini mungkin perasaan kita tuh belum berkuasa, sehingga cara pandang kita akan berbeda, worldview kita akan berbeda. Yang tadinya worldview-nya ingin berkuasa, berubah cara pandangnya worldview-nya itu untuk menegakkan peradaban. Seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga ini jadi Ibrahim kembalikan ke tersebut. Oke, terima kasih Ustadz, penutup yang sangat insightful. Terima kasih Ustazah dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Itu tadi ya, bisa jadi Allah belum memberi kita kemenangan karena kita belum siap. Jadi semoga kita selalu menjadi individu yang selalu mempersiapkan diri, mengevaluasi diri, dan selalu memperbaiki diri gitu ke arah yang lebih baik. Mungkin cukup sekian sesi diskusi buku pada sore hari ini. Semoga dapat diambil hikmahnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Siapa? Ini gimana nutupnya? Belum. Gimana? Bukan ini.
Gak tahu. Kan udah ditutup. Selanjutnya Cindy kan revolusi dalam kampus. Serah jangan dipaksa lah. Ya, pekan depan dia. Cindy tadi itu pemainnya banyak. Iya, nanti kita diskusi ya. Jadi kakak